Jumpa lagi dengan Bapak di sini, Bapak Budi Haryanto. Inilah teknologi informasi dan komunikasi hari ini. Halo, selamat pagi para siswa-siswi SD Pelita Betel. Apa kabar hari ini? Hari ini kita ketemu lagi dengan Bapak Budi Haryanto di pelajaran TIK, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Semoga hari ini kalian tetap bersemangat dan bisa mengikuti pelajaran seperti hari-hari yang lain. Nah, hari ini kita akan mempelajari sesuatu hal yang akan menambah pengetahuan kalian di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Apakah itu? Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Dulu aku mikir semua produk yang besar dan hebat sekarang ini ketika dia muncul itu langsung laris. Tapi ternyata hampir semuanya perjalanan bisnisnya itu penuh dengan perjuangan, ekstra keras. Yang jangankan maju, bertahan saja itu sudah bagus. Seperti perusahaan Converse yang akan kita bahas kali ini. Ia tidak hanya pernah mengalami kesulitan menjual produknya, tapi juga pernah hampir bangkrut itu sampai beberapa kali. Pada tahun 1980-an, ia bahkan pernah mengalami kemerosotan penjualan produk itu yang sangat drastis sekali. Karena kalah saingan dengan produknya Adidas dan Nike yang banyak melakukan inovasi pada produk sepatu olahraga mereka. Ternyata produk Converse yang kita lihat besar dan hebat sekarang ini, rupanya perjalanannya penuh dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Perusahaan Converse didirikan pada tahun 1908 oleh Marquis Mills Converse. Pada waktu itu nama perusahaannya adalah Converse Rubber Company, yang adalah perusahaan yang membuat alas kaki dan produk sepatu kerja yang hanya menjual kebutuhan barang-barang di musim dingin. Kendala kemudian muncul, manakala selain musim dingin, para pekerjanya menganggur. Iya, soalnya mereka kan hanya menjual produk musiman, tidak sepanjang musim. Akhirnya perusahaan memutuskan untuk menjual produk yang bisa dijual sepanjang musim, yang masih berhubungan dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan, yaitu sepatu olahraga, khususnya basket. Tapi karena pada saat itu olahraga basket belum populer di Amerika, otomatis penjualan sepatu Converse juga tidak bagus. Sudah perusahaannya baru di bidang persepatuan, olahraganya pun tidak populer lagi. Jadi menjual sepatu Converse pada waktu itu tuh benar-benar sulit. Sepatu pertama yang dijual oleh Converse itu ada pada tahun 1917. Bentuknya model high top dengan warna coklat. Dan jika diperhatikan, modelnya itu ternyata nggak beda jauh ya dengan model sepatu Converse yang sekarang ini. Ketika dijual pertama kali pada waktu itu, sepatu ini tidak mendapat sambutan yang bagus. Mungkin karena warna yang ditawarkan hanya satu, dan pada waktu itu tentu saja orang-orang belum mengenal kan sepatu Converse. Tahun 1920, Converse melakukan perubahan. Karena mereka berpikir tidak bisa lah kalau menjual produk sepatu yang begini terus. Mereka mulai menjual produk sepatu dengan warna hitam, karena mereka pikir itu adalah warna favorit pada waktu itu. Dan tidak hanya itu saja, Converse juga menawarkan bahan untuk sepatu yang berbeda, yang biasanya hanya ada kanvas. Terus mereka juga menawarkan bahan yang lain, yaitu kulit. Selain itu, mereka juga menambahkan sol karet yang tebal pada alas sepatu itu. Dan gara-gara itu, pemilik merasa bahwa penjualan sepatu ini tuh pasti bakalan bagus nih. Mereka itu sudah membayangkan yang indah-indah. Tapi faktanya, ternyata sepatu Converse itu tidak kemudian terjual menjadi lebih bagus, tidak. Penjualan tetap lesu, keuangan tipis, dan perusahaan terancam bangkrut. Sampai kemudian, ada seorang pemuda yang bernama Carl Chuck H. Taylor yang melihat sepatu Converse itu. Ia adalah seorang pebasket. Pada pandangan pertama, atlet basket itu langsung jatuh hati kepada sepatu Converse. Seperti, ini loh, sepatu yang selama ini aku pinginkan. Modelnya, warnanya, tebal sol sepatunya, semuanya itu terasa cocok gitu loh. Dan saat Chuck Taylor mencoba sepatu itu,
kemudian meloncat dan mendarat, ia makin terkesima. Karena memang sepatunya itu nyaman sekali. Ya maklum kan, dia kan atlet basket. Jadi ia tahu apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh seorang atlet basket. Jika teman-teman perhatikan, ada nama Chuck Taylor kan di logonya Converse. Padahal dia kan bukan pendirinya. Kok bisa ada nama dia ada di sana? Itu gimana ceritanya? Jadi ceritanya begini. Pada tahun 1922, Converse mempekerjakan seorang pemuda atlet basket yang bernama Chuck Taylor. Nah, waktu itu tugasnya adalah untuk melatih tim bola basket dari Converse. Dan jangan dibayangkan ya, bahwa atlet basket pada waktu itu sejahtera, kaya raya, rumahnya gede, mobilnya berjejer. Dulu nggak seperti itu. Ekonomi Amerika pada waktu itu belum begitu baik. Apalagi saat itu basket itu bukan olahraga yang populer. Jadi wajar atlet basket pada saat itu mencari, ya istilahnya pekerjaan sampingan lah. Dan dalam perkembangannya, Chuck Taylor juga bergabung dalam tim penjualan dari sepatu Converse. Ia sangat tertarik untuk ikut bergabung dalam tim penjualan produk sepatunya Converse karena sangat yakin bahwa produk sepatu dari Converse itu memiliki potensi masa depan yang bagus. Ia tahu tentang dunia basket dan waktu itu baru Converse yang memproduksi sepatu yang seperti itu, enak dipakai, nyaman, dan membuat atlet itu terlihat lebih keren gitu loh. Dan semenjak bergabung dengan Converse, Chuck Taylor tidak hanya melatih tim basketnya Converse, tapi ia juga banyak berkeliling ke sekolah-sekolah untuk memberikan pelatihan dalam hal olahraga basket. Dan waktu itu, dia juga melakukan promosi, sekaligus menjual sepatu Converse yang amat ia kagumi itu. Ya, karena dia memang suka kan, dia menjualnya dengan antusias. Ayo coba sepatu ini, keren, dipakainya juga nyaman, soalnya tebal, jadi kalau kalian main basket, kalian meloncat terus mendarat, kaki kalian itu tetap bakalan aman, empuk nggak bakalan terkilir. Pokoknya aman lah dari cedera. Begitu antusiasmenya si Chuck Taylor waktu menjual sepatu Converse. Ya meskipun tidak semua orang lah ya yang ia tawari kemudian memberikan respon yang bagus. Ada juga yang sinis dan mencibir. Ah sepatu jelek gitu kok kamu jual. Ah itu kan bukan sepatu punya kamu, itu sepatu perusahaan orang. Kamu ngapain sih kok sangat semangat sekali menjual sepatu itu kan bukan perusahaan punyamu. Dasar kamu itu cari muka. Dan banyak komentar-komentar sinis yang lainnya. Tapi Chuck Taylor tidak menghiraukan. Ia sudah kelewat yakin dengan sepatu Converse. Dan gara-gara antusiasmenya itu, pelan namun pasti, sepatu Converse mulai dikenal orang. Banyak terjual, dan semakin lama semakin populer. Akibatnya pemilik perusahaan pun sangat gembira dengan kinerja si Chuck Taylor itu. Hanya pegawai, tapi sangat antusias. Diajak lembur ia happy, nggak pernah ngeluh. Ketika ditugaskan ke luar kota selama berhari-hari pun, waktu ia memberikan pelatihan bola basket ke sekolah-sekolah, ia juga melakukannya dengan riang gembira. Dan tidak hanya itu, Chuck Taylor juga sering memberikan ide dan masukan desain yang menurutnya bisa membuat sepatu Converse itu lebih baik dan tentunya lebih nyaman saat digunakan. Karena jasanya yang sangat besar ke perusahaan itu, Converse menambahkan tanda tangan Chuck Taylor di logo pada bagian pergelangan kaki sepatu Converse. Sejak itulah nama Chuck Taylor itu identik dengan sepatu Converse. Bahkan semenjak nama Chuck Taylor itu ada dalam logonya Converse, sepatu Converse itu malah semakin laris dan merajai penjualan sepatu basket. Cara Converse melakukan promosi itu perlu diacungi jempol. Mereka melakukan pelatihan bola basket kepada atlet remaja SMA, membuat mereka menyukai, membeli, dan mengenakan sepatu Converse. Tujuannya, saat mereka lulus nanti, para atlet muda ini kan bergabung dengan tim basket universitas, atau mereka bakal ikut tergabung dalam Liga Basket Nasional. Tentunya sepatu Converse yang mereka kenakan itu akan tersorot kan, dan secara otomatis ikut terpromosikan. Sebuah cara promosi yang tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Salah satu strategi brilian Converse lainnya adalah dengan menghadirkan desain-desain yang beragam. Salah satunya desain yang patriotik, yaitu sepatu warna putih dengan strip merah dan biru.
seperti gambar benderanya Amerika kan. Gara-gara itu, sepatu itu banyak digunakan oleh para tentara Amerika ketika mereka sedang latihan. Chuck Taylor sendiri di sisi lain, karena berkat jasanya mempopulerkan olahraga basket, ia diangkat sebagai ambasador basketball. Dan pada tahun 1968, ia juga dimasukkan dalam Basketball Hall of Fame. Ya, boleh dibilang jasa Chuck Taylor itu sangat besar lah dalam mempopulerkan olahraga basketball di Amerika Serikat. Dan gara-gara itu tentu saja penjualan Converse juga ikut meningkat. Sayangnya, setahun kemudian Chuck Taylor meninggal dunia. Dan semenjak itu, ada banyak perusahaan saingan yang mulai memproduksi sepatu tandingan yang memiliki model yang lebih beragam. Warnanya lebih banyak pilihan, dan teknologi canggih yang membuat sepatu-sepatu itu terasa lebih nyaman. Adidas dengan produk Stan Smith-nya, dan Nike dengan Air Jordan-nya. Akibatnya pangsa pasar Converse itu mulai berkurang, karena orang-orang mulai melirik sepatu lain kan. Di tahun 70-an, setelah kehilangan dominasi di pasar sepatu basket, terjadi hal di luar dugaan. Yang awalnya sepatu Converse itu didesain dan dibuat untuk tujuan olahraga basket, tapi malah kebanyakan orang-orang itu membeli sepatu Converse untuk digunakan sebagai sepatu bersantai, khususnya untuk para rocker dan hipster. Ya mungkin karena desainnya yang simple, bahannya yang kanvas dan warnanya itu khas, serta harganya yang lebih murah dibanding dengan merek lain kan. Jadi seperti kayak pilihan yang menarik gitu. Dan popularitas Converse sebagai sepatu santai itu semakin kuat manakala pada tahun 80 dan 90-an banyak orang terkenal yang mengenakan sepatu ini. Misalnya James Dean, Guns N' Roses, bahkan film Rocky yang dibintangi oleh Sylvester Stallone itu juga dia menggunakan sepatu Converse saat ada scene waktu dia berlatih lari. Ia juga mengenakan sepatu ini. Vokalis Nirvana yaitu Kurt Cobain yang saat itu juga sedang di puncak ketenaran, ia pun gemar mengenakan sepatu Converse ini. Dan sampai-sampai karena memang Kurt Cobain itu terkenal ya di seluruh penjuru dunia, orang Indonesia pada saat itu juga gandrung dengan sepatu Converse gara-gara ia sering dipakai oleh Kurt Cobain si vokalisnya Nirvana ini. Nah, setelah menyaksikan tayangan tersebut, Bapak yakin bahwa pengetahuan kalian mengenai teknologi informasi dan komunikasi di bidang tersebut akan semakin bertambah, sehingga kalian bisa menjelaskan baik kepada orang tua, teman, adik maupun kakak kalian mengenai kemajuan teknologi atau asal mula dari teknologi informasi dan komunikasi yang barusan kalian saksikan. Nah, tetap bersemangat ya. Seperti biasa, Bapak sudah menaruh tugas di classroom. Kerjakan untuk hari ini. Sebisa mungkin dikerjakan hari ini, jangan dikerjakan besok atau ketika menunggu Bapak suruh-suruh. Baiklah, tetap bersemangat. Kita ketemu lagi di pelajaran TIK minggu depan. Sampai jumpa.